Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Saya kira mulai hari ini kita mesti harus lebih waspada ya. Ini sinyal krisis. Ini sudah mulai tampak di depan mata. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini Selasa tanggal 18 Maret 2025 mengalami penghentian sementara yang sering disebut sebagai trading halt. Dan kemudian setelah dibuka kembali ternyata malah terus mengalami penurunan. Ini adalah untuk pertama kalinya terjadi trading halt sejak pandemi COVID-19 ya, pada tahun 2020 lalu. Sementara kalau kita amati nilai rupiah terhadap dolar juga terus melemah. Sesungguhnya penurunan indeks harga saham gabungan itu sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, bahkan pada bulan Februari itu sampai terus-menerus selama 3 pekan mengalami penurunan. Kali ini pada 10 menit pertama pembukaan perdagangan hari ini, IHSG dibuka di posisi level 6.394,87 atau turun 1,19%, minus 77 poin. IHSG kemudian anjlok lagi 5,02% ke level 6.146, ini pada pukul 11:19 waktu Indonesia bagian Barat, dan kemudian perdagangan itu dihentikan sementara. Istilahnya halt trading. Halt trading ini adalah penghentian sementara selama sekitar 30 menit gitu, dan ketika dibuka kembali IHSG itu pada pukul 11:49 waktu Indonesia bagian Barat tetap langsung terjun bebas, malah turun sampai ke 6%, dan kemudian yang lebih parah lagi IHSG atau indeks harga saham gabungan itu anjlok lebih dalam lagi menjadi 7% lebih. Ini ke level 6.018,39. IHSG itu sedikit menguat kemudian dan ditutup pada posisi 6.076,081 atau melemah 6,12% pada perdagangan sesi hari ini ya, perdagangan sesi kedua hari ini. Kejatuhan indeks harga saham gabungan ini mengingatkan pada beberapa momen terburuk dalam sejarah pasar modal Indonesia, termasuk waktu itu sebenarnya bukan hanya Indonesia ya, ini krisis keuangan Asia pada tahun 1998 yang kemudian berdampak pada jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan setelah itu kita juga pernah mengalami krisis, yakni pada pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Tapi itu saya kira bisa dipahami karena memang ada faktor penyebabnya, yakni bencana yang melanda seluruh dunia. Sementara pada kali ini memang cukup mengejutkan. Apa yang sesungguhnya terjadi, kenapa kemudian sampai anjlok begitu dalam. Sebagai pembanding saja ya, pada 8 Januari 1998 itu indeks harga saham gabungan mengalami penurunan harian terdalam sepanjang sejarah itu. Pada waktu itu jatuh hingga 12% dalam sehari ke level 347. Pada waktu itu memang kejatuhan di tengah krisis keuangan di Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 dan kemudian berdampak melumpuhkan ekonomi Indonesia. Pada waktu itu dampaknya luar biasa ya, mata uang rupiah anjlok tajam terhadap dolar Amerika Serikat, sektor perbankan kolaps, dan banyak perusahaan besar bangkrut akibat tingginya utang dan valuta asing. Setelah itu kita kan recovery, ekonomi tumbuh kembali, dan kemudian kejatuhan IHSG yang paling signifikan terjadi kembali pada bulan Maret tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 itu diumumkan di Indonesia. Jadi sekali lagi kalau pada tahun 2020 penyebabnya jelas gitu ya. Pada tahun 1997-1998 juga memang itu terjadi krisis di berbagai belahan dunia. Pada tahun ini memang terjadi krisis juga dan ada juga konflik di kawasan, dan itu misalnya di Timur Tengah dan kemudian di Ukraina dan sebagainya. Tetapi juga fundamental ekonomi Indonesia yang lemah itu yang membuat kita juga rentan gitu terhadap terjadinya berbagai pergolakan di berbagai belahan dunia. Kalau pada waktu tanggal 9 Maret 2020 itu indeks harga saham gabungan terjun bebas sampai 6,58%, dan itu kemudian menjadi awal terjadi dari 7 kali trading halt dalam beberapa pekan berikutnya. Jadi terjadi terus-menerus ya,
kali. Nah, kita harus tetap mengamati terus bagaimana selanjutnya dari ini. Apakah pada esok dan hari-hari berikutnya itu akan terjadi kembali trading halt. Kalau terjadi semacam itu, ya dampaknya itu bisa seperti krisis pada tahun 2020. Penurunan pada tahun 2020 itu angkanya 5% ya, terjadi pada 9 Maret itu sepekan setelah pengumuman kasus pertama COVID di Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 24 Maret 2020 IHSG mencapai titik terendah di level 3.937 itu turun 37% dari awal tahun. Dan kemudian memaksa otoritas bursa untuk mengubah aturan batas bawah penurunan harga saham dari sebelumnya 25% dan 35% menjadi 10%. Lalu diturunkan lagi ke angka 7%. Nah, kalau begitu apa faktor pemicu kejatuhan indeks harga saham gabungan hari ini? Ini kelihatannya para pengamat dan para pelaku melihat bahwa ini di faktor sentimen ekonomi domestik. Sehingga kemudian terjadi aksi jual besar-besaran dari investor asing. Salah satu penyebabnya ya akumulasi dari beberapa sentimen negatif. Itu terutama yang paling dikhawatirkan adalah defisit APBN yang meningkat tajam. Ini kan per Februari 2025 itu defisit mencapai 0,13% dari PDB atau sekitar 31,2 triliun. Dibandingkan dengan tahun lalu, ya itu jelas jauh berbeda. Tahun lalu itu pada periode yang sama itu terjadi surplus sampai 26,4 triliun. Dan sekarang ini juga penerimaan pajak turun drastis dari 400,36 triliun pada Februari 2024 menjadi hanya 187,8 triliun di bulan yang sama tahun ini. Anda tentu masih ingat ya perbincangan saya dengan pengamat fiskal Awalil Rizky, yang dia mengingatkan bahwa situasinya sekarang ini mengingatkan dia pada awal krisis tahun 98, yakni pada tahun 1997. Jadi tanda-tandanya sama, makanya dia juga mengingatkan kemungkinan akan terjadinya krisis. Dan selain itu soal tidak segera diumumkannya APBN kita pada waktu itu kan sampai harusnya kan biasanya setiap bulan diumumkan, tapi kemudian untuk yang bulan Januari dan Februari itu tidak diumumkan sampai hampir pertengahan bulan Maret. Dan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan para pemerhati, pemain pasar, dan juga para investor. Ini yang waktu itu diingatkan secara serius oleh Awalil Rizky. Dan kemudian ketika diumumkan, akhirnya ternyata Indonesia mengalami, atau APBN kita mengalami defisit yang sangat besar, sampai 31,2 triliun. Dan inilah yang kemudian mendorong arus modal keluar ya. Kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia itu mendorong arus modal keluar atau capital outflow secara besar-besaran. Hingga tanggal 17 Maret 2025 itu investor asing mencatatkan aksi jual bersih atau net sale itu sebesar 26,9 triliun. Dan sentimen ini kemudian terus mendorong aksi jual di indeks harga saham gabungan dan akhirnya meledak pada hari ini. Tentu saja ini ya tidak semata-mata orang yang kemudian banyak sentimen negatif, tapi juga ini diperparah pasti dalam situasi semacam ini ada aksi ambil untung, terutama di saham-saham teknologi yang sebelumnya itu mengalami kenaikan tajam. Sementara untuk saham-saham perbankan besar itu mengalami tekanan yang luar biasa. Sebenarnya saham-saham perbankan itu, terutama Himbara milik pemerintah itu sudah mengalami tekanan menjelang diumumkannya Danantara. Anda pada waktu itu masih ingat ya, bahkan waktu itu muncul seruan untuk menarik dana dari bank-bank pemerintah. Walaupun tidak terjadi besar-besaran, tapi ini pasti menciptakan sentimen negatif. Dan kemudian ketika Danantara itu diumumkan pada tanggal 24 Februari yang lalu, itu indeks harga saham gabungan di Bank Bursa Efek Indonesia itu kan kemudian langsung merah. Dan saham-saham perbankan yang saya sebut Himbara itu, yang selama ya, seperti BRI, kemudian Mandiri, bahkan juga saham bank swasta seperti BCA itu juga mengalami tekanan dan turun ini ya. Turunnya itu sangat tajam juga. Nah, tetapi kalau begitu pada penurunan IHSG kali ini sampai kemudian mengalami hal itu apa? Tentu saja tidak ada faktor tunggal. Ini kombinasi berbagai faktor yang fundamental. Yang jelas yang penyebab utamanya adalah defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang semakin melebar dan akibat penerimaan pajak yang turun hingga 30%. Itu jelas diyakini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik.
Di luar itu tadi soal tadi yang saya sebut juga soal kepercayaan investor terhadap Danantara, juga kemudian seruan untuk menarik uangnya dari bank-bank milik pemerintah. Kalau soal yang lain jelas itu tadi aksi jual investor ya. Karena selain investor asing yang melakukan aksi jual, ini juga terjadi aksi jual di domestik. Bursa Efek Indonesia itu mencatat sepanjang tahun 2025 hingga 14 Maret kemarin itu terjadi net sale asing itu senilai 26,04 triliun. Sementara pekan lalu itu nilai jual asing di bursa saham menembus 3,69 triliun rupiah. Selain itu, yang saya sebutkan tadi juga nilai rupiah ini terus melemah ya terhadap dolar. Ini yang sekarang tembus di atas 16.400-an per dolar Amerika Serikat dan diperkirakan akan terus melemah. Saya tadi sempat mencoba mengamati ketika saya duduk di sebuah kantor cabang sebuah bank swasta, nilai euro misalnya itu hanya dalam hitungan menit itu kemudian berubah sangat drastis. Dan ini tentu saja bisa menimbulkan kepanikan. Biasanya dalam situasi semacam ini yang kemudian menjadi faktor pemberat yang kemudian dampaknya sangat serius ketika terjadi panik ya. Kalau di biasanya panik buying, ini mungkin panik selling ya, banyak yang dijual. Begitu juga dengan nilai rupiah ini. Ketika orang kemudian banyak menukarkan rupiahnya ke dolar dan ke mata uang asing lain yang lebih kuat, ini pasti dampaknya juga akan semakin melemah. Ini saya kira PR sekarang buat pemerintah untuk meyakinkan publik ya, karena ini tidak mudah ya ketika publik mengalami panik itu, saya kira itu dampaknya bisa sangat serius. Oh iya, saya juga lupa menyebut faktor spekulasi akan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, itu juga pasti berdampak terhadap merosotnya indeks harga saham gabungan. Karena kan sebelumnya Sri Mulyani itu bersama dengan Erlangga Hartarto disebutkan itu Menteri Perekonomian akan meninggalkan posnya sebagai menteri di kabinet pemerintahnya Prabowo, dan juga ada 2 orang menteri lainnya yang akan dicopot, yakni Menkom Diji, ini politisi dari Partai Golkar, Mutia Hafid, dan juga Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi yang sekarang menjabat sebagai Menkop. Jadi berbagai spekulasi itu membuat indeks harga saham gabungan tertekan. Banyak juga yang berspekulasi bahwa ini juga ada yang memainkan indeks harga saham gabungan ini, seperti halnya terjadi pada tahun 19 pada tahun krisis tahun 1998. Tapi kalau di bursa saham memang relatif ini agak sulit ya. Tapi mungkin kalau di pasar uang seperti yang pernah dilakukan oleh Soros pada tahun 98 itu bisa sangat terjadi. Jadi kalau udah dalam situasi semacam ini memang banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa kemudian indeks harga saham gabungan itu merosot tajam dan kemudian juga rupiah terus melemah. Apa yang terjadi, kita mesti bersiap-siap menghadapi situasi yang lebih buruk, tetapi tentu saja jangan kemudian makin panik ya. Semakin Anda panik, ini semakin merosot sangat berat, sangat dalam, bukan hanya indeks harga saham gabungan tapi juga rupiah kita. Ya tapi bagaimana nggak panik ya kalau yang misalnya pemain-pemain sahamnya saham kecil gitu dan dia mempertaruhkan semua investasinya ada di situ dan kemudian mengalami kemerosotan, pasti dia akan segera jual gitu, jadi semacam cut loss gitu ya. Nah, begitu juga dengan di pasar uang ya, itu pasti juga ada dampak-dampak semacam itu. Yang paling ini mungkin ya pemerintah harus segera bicara pada publik untuk kembali meyakinkan, dan tidak hanya cukup bicara tapi harus mengambil langkah-langkah yang lebih konkret yang membuat pasar itu bisa lebih tenang, kemudian percaya kepada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan begitu ini tidak berlanjut. Kalau sampai terjadi kemudian kemerosotan harga indeks harga saham gabungan ini berlanjut dan kemudian juga terjadi halt trading atau penghentian penjualan, ini tentu akan makin terpuruk. Saya Harsuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.